Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tati Sukiwati, Kepala Sekolah SDN Kebalenan dan peserta dari Jambore KTK Hebat kategori KTK Inovatif dengan topik pendampingan dan pembinaan pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang praktik baik yang kami jalankan di SDN Kebalenan, yaitu program inovasi pendidikan yang kami sebut OMA Inklusif. Program ini hadir sebagai salah satu bentuk solusi untuk menciptakan pembelajaran inklusif yang bukan hanya sekedar konsep, namun betul-betul diimplementasikan untuk mendukung perkembangan seluruh peserta didik kami, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus dalam hal akademis maupun non-akademis. Di Indonesia, pendidikan inklusif menjadi fokus penting dalam upaya menciptakan akses pendidikan yang merata. Salah satu tujuan utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa bagi seluruh warga negara sebagaimana telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan inklusif berupaya memastikan bahwa setiap anak tanpa memandang perbedaan fisik, mental, atau emosional memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Namun, di sekolah-sekolah negeri, terutama di daerah Banyuwangi yang telah mendapatkan predikat sebagai kabupaten inklusif, realitasnya masih menunjukkan banyak peserta didik berkebutuhan khusus yang kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak. Menurut data terbaru, terdapat lebih dari 200 sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi. Namun, berbagai kendala masih dihadapi dalam upaya memberikan layanan pendidikan inklusif yang optimal. Faktor-faktor seperti minimnya pelatihan guru dalam metode pengajaran inklusif, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan unik dari setiap peserta didik berkebutuhan khusus menjadi penghambat utama. Di SDN Kebalenan, kami menyaksikan sendiri berbagai tantangan tersebut. Beberapa peserta didik kami memiliki kondisi khusus, seperti kesulitan belajar, disleksia, atau bahkan autisme. Namun, pada awalnya, lingkungan belajar yang ada belum sepenuhnya mendukung mereka. Guru-guru kami merasa kesulitan memberikan perhatian yang memadai karena kurangnya pelatihan terkait. Selain itu, masyarakat dan orang tua pun belum sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan inklusif. Masih terdapat banyak stigma di masyarakat yang menganggap bahwa peserta didik berkebutuhan khusus sebaiknya berada di sekolah khusus atau terpisah dari anak-anak lain. Hal ini tentunya menjadi tantangan tambahan dalam membangun lingkungan yang inklusif. Dalam menghadapi situasi ini, kami menyadari bahwa diperlukan perubahan yang signifikan. Peran sebagai pendidik tidak hanya sekedar memberikan materi pelajaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak, terutama mereka yang berkebutuhan khusus, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berprestasi. Inilah yang mendorong kami untuk memulai program inovasi pendidikan bernama OMA Inklusif. Program ini bertujuan untuk membangun sistem pendidikan inklusif yang lebih baik di sekolah kami. Dengan dukungan dari seorang psikolog profesional, kami percaya bahwa pendidikan yang inklusif adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, di mana semua anak dapat mencapai potensinya tanpa terkecuali. Dalam proses pengembangan OMA Inklusif, kami dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman dari seluruh pihak yang terlibat, baik dari guru, orang tua, maupun peserta didik, tentang konsep pendidikan inklusif. Banyak yang beranggapan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus memerlukan pendidikan yang terpisah. Hal ini menciptakan stigma yang dapat menghambat partisipasi peserta didik dalam kegiatan di dalam maupun di luar kelas. Tantangan lainnya adalah keterbatasan kompetensi guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Sebagian besar guru di sekolah kami dan bahkan di banyak sekolah negeri lainnya belum pernah mengikuti pelatihan khusus tentang cara mengajar di kelas yang inklusif. Tanpa pelatihan yang tepat, guru merasa kesulitan dalam menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan individu dari setiap peserta didik. Mereka merasa bahwa metode yang mereka gunakan kurang efektif dalam menangani peserta didik dengan kebutuhan khusus. Selain itu, kami juga menghadapi tantangan logistik. Dalam membangun sistem pendidikan inklusif yang baik, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk psikolog, terapis, dan orang tua. Walaupun kami telah bekerja sama dengan psikolog untuk membantu dalam proses ini, kolaborasi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak tersebut memerlukan koordinasi yang baik, serta alokasi waktu dan sumber daya yang cukup. Membangun komunikasi yang erat dan kolaborasi antara guru, orang tua, dan psikolog adalah hal yang penting, namun juga tidak mudah.
Setiap pihak memiliki tantangan dan keterbatasan tersendiri dalam memberikan waktu dan energi yang cukup untuk mendukung program ini. Namun, meskipun kami menghadapi tantangan-tantangan tersebut, kami percaya bahwa keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada kerja keras dan sinergi dari berbagai pihak yang terlibat. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kami mengambil sejumlah langkah strategis. Pertama, mengirimkan 2 guru terbaik untuk mengikuti pelatihan pendidikan inklusif yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hasil dari pelatihan tersebut, kami tularkan khusus untuk guru-guru di sekolah kami. Dengan bantuan psikolog, kami mengadakan workshop sekaligus melatih para guru dalam memahami kebutuhan spesifik peserta didik berkebutuhan khusus dan bagaimana cara membuat rencana pembelajaran individual. Untuk mereka, RPI inilah menjadi panduan bagi guru dalam memberikan perhatian khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Selain itu, kami juga melakukan pendekatan kepada orang tua peserta didik. Kami mengadakan seminar dan diskusi kelompok bersama orang tua untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pendidikan inklusif. Kami mendorong keterlibatan mereka dalam mendukung perkembangan anak-anak mereka, baik di sekolah maupun di rumah. Untuk meningkatkan sinergi antara guru, orang tua, dan psikolog, kami membentuk tim pendampingan. Tim ini secara berkala bertemu untuk memantau perkembangan peserta didik dan mendiskusikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan proses belajar. Psikolog berperan aktif dalam memberikan masukan terkait kondisi emosional dan mental peserta didik. Sementara 2 orang guru pendamping yang masing-masing ditugaskan pada jenjang kelas rendah dan kelas tinggi, serta orang tua bekerja sama untuk menerapkan saran tersebut. Seiring dengan berjalannya program, kami juga memantau hasil atau monitoring dari setiap langkah yang kami ambil, sehingga kami dapat terus melakukan evaluasi untuk memperbaiki dan menyesuaikan strategi sesuai dengan kebutuhan yang kami hadapi. Sejauh ini, hasil dari inovasi Oma Inklusif di SDN Kebalenan sangat positif. Guru-guru kami merasa lebih percaya diri dalam proses belajar mengajar peserta didik berkebutuhan khusus. Mereka dapat menerapkan metode pembelajaran yang lebih fleksibel dan personal sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Hasil akademik dan prestasi khususnya peserta didik berkebutuhan khusus pun meningkat secara signifikan. Dari sisi orang tua, kami melihat adanya peningkatan atas keterlibatan mereka dalam proses pendidikan putra-putrinya. Mereka kini lebih memahami cara mendukung anak-anak mereka, baik dari sisi akademik maupun emosional. Hubungan yang lebih erat dan harmonis antara guru dan orang tua juga telah terjalin, menciptakan komunikasi yang lebih baik dalam mendukung perkembangan anak. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah perubahan sikap di kalangan peserta didik. Stigma terhadap peserta didik berkebutuhan khusus mulai berkurang. Anak-anak belajar untuk saling menghargai dan menerima perbedaan, dan lingkungan sekolah menjadi lebih inklusif. Keberhasilan program Oma Inklusif di SDN Kebalenan tidak hanya berhenti di sekolah kami. Kami merasa bahwa praktek baik ini perlu diperluas di sekolah-sekolah lain. Oleh karena itu, kami memulai program pengimbasan sekolah ke sekolah lain di wilayah Banyuwangi melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan pihak terkait. Kami mengadakan workshop dan pelatihan untuk kepala sekolah dan guru dari sekolah lain. Tujuannya adalah agar mereka dapat mengimplementasikan program Oma Inklusif ini di sekolah masing-masing. Saya berharap praktik baik yang kami jalankan di SDN Kebalenan ini bisa menjadi inspirasi bagi tak hanya sekolah yang kami beri pengimbasan, namun juga sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. Melalui inovasi Oma Inklusif, kami berkomitmen untuk terus berupaya memberikan yang terbaik bagi semua peserta didik tanpa terkecuali, sehingga tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terlaksana dengan seadil-adilnya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung program ini, terutama kepada guru, psikolog, dan orang tua yang telah terlibat aktif. Saya bersyukur dengan adanya program ini, anak saya yang memiliki kesulitan belajar sekarang menjadi lebih fokus dan semangat belajarnya. Pelatihan dan pendampingan yang kami terima sangat bermanfaat. Saya merasa lebih siap dalam menghadapi tantangan di kelas. Saya senang karena teman-teman saya di kelas bisa belajar bersama. Kami semua bisa saling mengerti. Demikianlah praktek baik ini kami bagikan. Semoga bisa menjadi inspirasi dan mendorong lebih banyak sekolah untuk menerapkan pendidikan inklusif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.